Kok, kalau gitu biaya CPH gue tinggi banget ya kok. Mahal ya karyawan gue. Hai guys, balik lagi bareng gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng soal bisnis, startup, dan personal development. Untuk episode kali ini, gue akan mengajak kita semua buat melihat lebih dalam mengenai proses rekrutmen di bisnis dan startup. Dan kita juga akan belajar bareng gimana sih bikin 3 alat indikator untuk mengecek apakah rekrutmen kalian efektif atau belum. Tentunya dengan cara yang sangat praktis. So, stay tune ya. Alright, so indikator pertama adalah lead time recruitment. Lead time adalah indikator yang menunjukkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pekerjaan, mulai dari awal sampai akhir. Ini bisa berarti satu proses full atau setiap step dalam prosesnya, tergantung konteksnya. Istilah lead time biasa lebih familiar dipakai dalam proses manufacturing atau inventory management. Tapi pastinya kita juga bisa pakai dalam proses lainnya, termasuk dalam proses rekrutmen. Nah, di sini kalian perlu analisa lead time dari setiap proses dalam rekrutmen di bisnis atau startup kalian. Cara ngebuatnya adalah kalian list down dulu step by step atau flow dari proses rekrutmen di startup kalian. Mulai dari pengumpulan CV sampai karyawan tersebut join. Misalnya, pertama, pengumpulan dan seleksi CV. Kedua, psikotes. Terus interview HRD, lanjut ke interview user, dan yang lulus akan negosiasi gaji, baru join. Lalu, masing-masing step ini kalian tuliskan berapa sih rata-rata waktu actual yang diperlukan oleh tim kalian untuk menyelesaikan setiap step tersebut. Bukan target ya, tapi waktu actual, artinya keadaan di lapangan seperti apa. Kok, kenapa waktu actual? Bukannya kita harus menetapkan target? Nantinya kita akan buatkan targetnya, tapi kita perlu tahu dulu dong saat ini keadaan di lapangan seperti apa. Jangan sampai kita bikin target tapi ternyata keadaan di lapangan belum siap untuk mencapai target itu. Itulah kenapa kita harus mulai dulu dari melihat actual time-nya berapa sih. Dan actual time ini bisa dibuat dalam satuan menit, jam, hari, atau bulan. Tapi dalam rekrutmen gue biasanya pakai dalam satuan hari. Misalnya, saat pengumpulan dan seleksi CV tadi, butuh berapa lama nih? Oh, misalnya perlu 21 hari kalender. Oh iya kok, itu kan kita mau maksimalin waktu pasang buat iklan lowongan kita di Jobstreet. Well, oke, kita pasang dulu aja 21. Berikutnya, psikotes. Rata-rata memerlukan misalnya 7 hari kalender juga. Terus interview HRD juga 7 hari kalender. Lanjut ke interview user. Oh, ternyata sering sibuk nih, sehingga butuh rata-rata waktu 14 hari. Berikutnya akan dipanggil untuk nego gaji. Butuh waktu 14 hari juga. Barulah mereka resign dari tempat lama dan butuh waktu 30 hari untuk join di tempat kita. Kalau di total-total, berarti rata-rata saat ini proses rekrutmen di tempat kalian membutuhkan waktu 79 hari atau hampir 3 bulan, mulai dari pencarian sampai seseorang kandidat join di tempat kalian. Pas? Kelamaan? Kalau kelamaan berarti di sini kalian bisa lihat step mana sih yang paling memakan waktu, alias yang lead time-nya paling tinggi. Mungkin step ini butuh penyempurnaan. Indikator kedua adalah downsize percentage. Dalam proses rekrutmen pasti ada saringan, tapi saringan yang benar adalah yang menyaring yang seharusnya disaring. Atau dalam konteks ini adalah kandidat yang nggak cocok atau nggak masuk kriteria. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Berapa banyak kandidat yang nggak jadi masuk cuman gara-gara sistem rekrutmen kalian nggak efektif? Misalnya, kelamaan follow up lah, atau CV-nya ditaruh di atas meja user doang kah? Atau kebalikannya, saringannya kegedean, jadi kayak ngelos aja gitu. Kayak nggak ada seleksi sama sekali. Nah, indikator downsize percentage ini mengukur berapa persen sih penurunan jumlah kandidat dari step yang satu ke step berikutnya. Artinya, kalian harus masukkan jumlah kandidat rata-rata yang masuk dalam setiap step kalian yang udah kalian buat tadi di atas. Lalu, cara ngukur downsize percentage-nya gampang, yaitu jumlah kandidat step 1 dibagi jumlah kandidat step yang kedua dibagi jumlah kandidat step 1 dikali 100%. Gue ulang ya,
jumlah kandidat step 1 dikurangi jumlah kandidat step 2 dibagi jumlah kandidat step 1 dikali 100%. Yes, kita di sini lebih pengukurannya ke arah kuantitas daripada kualitas. So, di indikator ini kalian lihat apakah ada bottleneck dalam proses rekrutmen kalian. Which is, penurunan yang paling besar ada di step mana sih? Atau kebalikannya, ada nggak sih step yang almost nggak ada saringan? Which is, penurunannya paling sedikit. Kalau kalian udah tahu dan analisa, kalian bisa lakukan perbaikan di step itu supaya penyaringannya lebih benar. Mungkin di step itu ada hal yang bisa dibenerin biar jumlah kandidat yang sampai di titik akhir bisa lebih banyak. Yang ketiga adalah cost per head atau CPH. Nah, di sini menarik nih. Cost per head itu mengukur berapa sih sebenarnya biaya yang kalian keluarkan untuk mendapatkan satu orang karyawan dalam perusahaan kalian. Ada juga teman-teman yang menyebutnya dengan istilah acquisition cost. Jadi simpelnya kalian coba bagi biaya yang kalian keluarkan di step awal untuk pengumpulan CV tadi, misalnya untuk pasang lowongan di Headhunter, atau LinkedIn, atau Jobstreet, dan lain sebagainya, dibagi dengan total karyawan yang berhasil join di akhir proses rekrutmen kalian. Misalnya, kalian keluarin uang 15 juta untuk pasang lowongan di berbagai tempat. Misalnya di Jobstreet, JobsDB, dan lain sebagainya. Dan pada akhir rekrutmen, kalian mendapatkan 3 orang yang cocok dan join di startup kalian. Maka, cost per head-nya adalah 15 juta dibagi 3 orang, sama dengan 5 juta per orang. Nah, pas gue share kayak gini, ada nih teman-teman gue yang langsung kaget terus bilang, Kok, kalau gitu biaya CPH gue tinggi banget ya kok? Mahal ya karyawan gue. betul. Dari ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, treat karyawan kalian sehingga mereka nyaman bekerja di kalian. Yang kedua, efektifkan proses rekrutmen sehingga CPH makin efisien. Oke, jadi itu dulu dari gua untuk episode kali ini. Jika kalian merasa ada manfaat dari video ini, ingat untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak lagi teman-teman yang mendapatkan manfaatnya. So, see you in the next video. Bye-bye! Hey guys, balik lagi bareng gua Albertan. Dikurangi jumlah kandidat step 2 dibagi jadi simpelnya kalian coba bagi biaya cost per head-nya adalah 15 juta. Hilang.